Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Ayu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial yang ada dalam masyarakat untuk bab pertama di semester ganjil. Nah, pertemuan pertama kita akan membahas 3 subbab penting dalam materi perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar perubahan sosial. Yang kedua adalah faktor-faktor perubahan sosial, dan yang terakhir adalah teori-teori perubahan sosial. Jadi hari ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita masuk ke konsep dasar dari perubahan sosial. Perubahan sosial dia terdiri dari 2 kata, ada perubahan, ada sosial. Perubahan berarti di dalamnya ada sebuah proses. Perubahan, nah di dalamnya ada suatu proses atau ada perkembangan, ada pergerakan, ada perubahan. Nah, itu dia yang perubahan. Kemudian ada sosial. Di kelas 1 kita sudah mempelajari sosial itu apa. Berarti sosial dia berhubungan dengan masyarakat, berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Aspek-aspek sosial itu dia banyak. Ada misalnya nilai-nilai sosial, lembaga sosial, struktur, kemudian ada kelompok, dan pola-pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Oke. Nah, itu adalah konsep utama dari perubahan dan sosial. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah semua bentuk perubahan itu bisa dikategorikan ke dalam perubahan sosial? Nah, maka jawabannya adalah tidak. Oke? Karena perubahan sosial itu adalah berarti suatu proses yang ada dalam kehidupan masyarakat. Artinya dia mempengaruhi segala bentuk kehidupan masyarakat. Perubahan sosial adalah suatu proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat baik itu dari segi struktur, sistem sosial, kemudian ada lembaga sosial, dan termasuk juga ada pola perilaku, pola pikir dalam anggota masyarakat. Pola perilaku masyarakat. Nah, makanya setiap perubahan itu dia belum tentu dikategorikan sebagai perubahan sosial. Dikategorikan sebagai perubahan sosial apabila dia mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, itu dia untuk definisi awal dari perubahan sosial. Nah, kemudian kita lihat lagi definisi perubahan sosial menurut para ahli. Definisi dari para ahli yang akan kita pelajari adalah empat ahli yang secara umumnya. Yang pertama adalah menurut Gilin dan Gilin. Nah, menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah perubahan pada variasi cara hidup yang diterima oleh masyarakat, kemudian dia terjadi disebabkan oleh faktor misalnya demografis, atau disebut juga dengan komposisi penduduk, atau ada faktor geografis, perubahan lingkungan fisik, kemudian ada faktor budaya atau difusi, kemudian ada faktor penemuan baru yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu dia pengertian perubahan sosial menurut Gilin dan Gilin.
Yang kedua, kita lihat definisi perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial, kemudian dia akan mempengaruhi struktur dan sistem sosial. Nah, ini adalah pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Nah, untuk definisi para ahli kita cukupkan untuk Gilin dan Gilin serta Selo Sumarjan. Nah, kemudian kita masuk apa kesimpulan dari konsep dasar perubahan sosial. Oke? Nah, tadi sudah Kak jelaskan bahwa perubahan sosial berarti dia proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, mempengaruhi aspek-aspek masyarakat. Kemudian ditambah oleh definisi para ahli. Gilin dan Gilin menyatakan bahwa perubahan pada variasi cara hidup yang disebabkan oleh beberapa faktor. Kemudian Selo Sumarjan menambahkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga sosial. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah proses yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang mempengaruhi misalnya ada struktur, sistem, lembaga yang disebabkan oleh faktor-faktor demografis, geografis, difusi, penemuan baru, dan faktor-faktor lainnya yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini adalah untuk konsep dasar perubahan sosial. Oke? Nah, jadi perubahan sosial itu dia akan selalu ada dalam masyarakat, kemudian dia akan mempengaruhi aspek-aspek lain yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, pendidikan. Pendidikan itu adalah sebagai salah satu cara yang ampuh untuk melakukan sebuah perubahan. Kita mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi itu digunakan untuk memajukan kehidupan, berguna untuk kemajuan kehidupan masyarakat. Makanya perubahan sosial itu dia tidak akan terlepas dari kehidupan masyarakat. Oke, yang kedua baru kita masuk ke faktor-faktor perubahan sosial. Nah, untuk faktor kita akan mempelajari 3 bentuk faktor. Ada faktor penyebab. Jadi dia faktor itu dibagi 3. Ada faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Nah, yang pertama akan kita lihat yaitu faktor penyebab dari perubahan sosial. Nah, faktor penyebab ini dia dibagi 2. Ada faktor yang berasal dari dalam masyarakat atau faktor internal, dan ada juga faktor yang berasal dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Yang pertama kita lihat internal, artinya dari dalam masyarakat itu sendiri. Apa aja faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan? Di antaranya adalah terjadinya komposisi penduduk. Komposisi penduduk berarti di dalamnya adalah pertambahan, bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, jadi bertambah atau berkurangnya penduduk itu akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kenapa begitu? Misalnya ada masyarakat atau ada penduduk yang berpindah ke wilayah lain. Nah, di wilayah lain itu nanti akan menyebabkan misalnya kepadatan penduduk atau terjadinya perebutan lahan. Nah, maka dari situ akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, yang kedua kita lihat penyebab dari internalnya adalah munculnya penemuan
masyarakat melakukan penemuan-penemuan baru yang berguna untuk kemajuan kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah munculnya pertentangan atau konflik dari dalam masyarakat. Oke, konflik sudah kita pelajari di kelas 2. Nah, konflik itu berarti kan ketimpangan yang terjadi antar kelas yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau pertentangan atau konflik ini terjadi dalam masyarakat, terjadi di antar kelasnya, maka akhirnya dia akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Makanya konflik itu adalah sebagai sumber dari munculnya perubahan sosial. Nah, artinya apa? Dengan adanya konflik dalam masyarakat, nah itu akan menghasilkan sebuah bentuk perubahan lain yang akan berguna bagi kemajuan masyarakat. Nah, makanya konflik itu perlu dalam kehidupan masyarakat. Selain dia bentuknya positif, dia juga akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Oke, yang keempat, faktor internalnya adalah munculnya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat itu akan menghasilkan suatu perubahan, baik itu perubahan pada struktur, perubahan pada lembaga, maupun perubahan pada sistem-sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu untuk faktor internalnya atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang kedua, kita lihat faktor eksternalnya atau dari luar masyarakat. Nah, apa aja penyebabnya? Yang pertama adalah munculnya peperangan. Nah, kenapa peperangan ada di faktor eksternal atau berasal dari luar? Peperangan itu adalah bentuk paling besar, bentuk paling luas dari adanya konflik. Misalnya di sini adalah peperangan antar negara atau peperangan yang melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, kemudian efeknya menjadi lebih besar bagi kehidupan masyarakat. Makanya dia termasuk ke penyebab yang dari luar masyarakat. Kemudian yang kedua adalah perubahan lingkungan fisik. Nah, kalau berhubungan dengan perubahan lingkungan fisik, berarti di dalamnya misalnya terjadi bencana alam, terjadinya banjir, terjadinya longsor. Nah, itu nanti akan mengakibatkan suatu perubahan, baik perubahan pada tatanan sosialnya, perubahan pada struktur masyarakatnya. Maka masyarakat akan melakukan kembali bentuk-bentuk atau menata ulang kembali kehidupannya sehingga muncul perubahan sosial. Yang ketiga yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, kontak dengan kebudayaan lain atau masuknya pengaruh-pengaruh dari kebudayaan lain, nah itu dia bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial, bergabungnya nilai-nilai dari nilai-nilai kebudayaan baru dengan kebudayaan yang lama. Nah, itu yang dikatakan dengan kontak dengan kebudayaan lain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pendorong dari perubahan sosial. Tadi kita sudah selesai di faktor penyebab. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor pendorong. Nah, apa aja faktor pendorong dari terjadinya perubahan sosial? Sebelum kita masuk ke faktor pendorong, yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap masyarakat itu dia mengalami perubahan atau mengalami peradaban itu waktunya berbeda-beda. Jadi ada masyarakat yang lebih cepat dia mengalami perubahan, ada masyarakat yang lebih lambat dia mengalami perubahan. Nah, itu dia akan nanti terjadi karena ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat. Yang pertama kita bahas faktor pendorong. Nah, apa aja? Yang pertama adalah sistem pendidikan yang maju. Jadi sistem
sistem pendidikan dalam masyarakat, nah itu dia sangat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat. Apabila pendidikannya maju dalam masyarakat itu, maka perubahannya akan semakin cepat. Tapi kalau dalam masyarakat yang mengalami pendidikan yang kurang, minimnya sarana untuk pendidikan, maka perubahan yang terjadi akan lambat. Yang kedua adalah faktor pendorong karena adanya kota dengan kebudayaan lain. Oke, nah ini terjadi karena adanya proses difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, baik itu dari kebudayaan baru yang masuk maupun dari kebudayaan yang lama. Jadi mereka itu saling menyebar, ada yang saling mempengaruhi, ada nanti yang akan menghilangkan kebudayaan lama. Nah itu dia berhubungan dengan kontak kebudayaan lain. Yang ketiga, faktor pendorong yang ketiga adalah adanya keinginan dari masyarakat untuk maju. Keinginan masyarakat untuk maju, untuk memperbaiki taraf kehidupannya, untuk melakukan perubahan. Nah, itu dia yang ketiga. Yang keempat adalah adanya rasa tidak puas pada anggota masyarakat, merasa tidak puas, selalu merasa ingin menjadi lebih baik. Nah, itu dia akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang kelima adalah faktor dari penduduk yang heterogen. Heterogen berarti penduduknya beragam. Nah, apabila dalam suatu daerah masyarakatnya beragam, masyarakat yang heterogen, nah itu akan meningkatkan terjadinya perubahan sosial. Kenapa begitu? Karena masyarakat dari luar dia akan membawa nilai-nilai baru, akan membawa tatanan-tatanan baru, pola-pola baru. Nah itu nanti akan bercampur baur sehingga dia akan terjadi peningkatan dalam perubahan sosial. Nah berbeda nanti kalau penduduknya homogen, maka tidak akan terjadi perubahan sosial atau bahkan akan lambat untuk terjadinya perubahan sosial. Yang keenam adalah adanya sikap terbuka dan toleransi terhadap penerimaan hal-hal baru dalam kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat yang memiliki sikap terbuka, open-minded, kemudian mereka memiliki rasa toleransi, rasa menghargai, nah itu dia akan terjadinya cepat mengalami perubahan sosial. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki sistem stratifikasi terbuka. Oke. Nah, stratifikasi sosial itu sudah kita bahas di kelas 2. Stratifikasi artinya adalah pelapisan yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam kelas-kelas itu nanti masyarakat bisa mengalami kenaikan atau bisa mengalami penurunan kelas atau status. Oke? Jadi kalau dalam masyarakat dia memiliki sistem stratifikasi terbuka, maka itu kemungkinan perubahannya akan semakin cepat. Misalnya, individu yang berada di kelas bawah apabila dia melakukan suatu perubahan melalui pendidikan misalnya, nah itu nanti akan mengakibatkan perubahan kehidupan. Maka dia akan memiliki status baru yang lebih baik di hidupnya. Yang kedelapan dan yang terakhir, faktor pendorong perubahan sosial adalah sikap masyarakat yang berorientasi pada masa depan. Oke, jadi sikap masyarakat yang berorientasi pada masa depan artinya dia memikirkan masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Jadi faktor-faktor pendorong perubahan sosial itu dia ada 8 poin. Oke. Nah, selanjutnya setelah ada faktor
terjadinya proses perubahan sosial. Nah, apa aja? Yang pertama, kalau di pendorongnya memiliki sistem pendidikan yang maju, berarti di sini faktor penghambatnya adalah minimnya sistem pendidikan atau masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah. Nah, itu nanti akan menghambat terjadinya proses perubahan sosial. Karena perkembangan ilmu pengetahuannya menjadi lebih minim, tidak ada informasi. Kemudian mereka berada di daerah-daerah terpencil, terisolir. Nah, itu akan menghambat terjadinya proses perubahan sosial. Yang kedua adalah di sini kontak dengan kebudayaan lain, melakukan kontak dengan kebudayaan lain. Nah, yang menghambatnya berarti kurangnya kontak dengan kebudayaan lain. Nah, kenapa dia kurang kontak dengan kebudayaan lain? Bisa jadi karena daerahnya memang terisolir atau terpencil, atau yang kedua karena bisa jadi mereka memiliki sikap yang tertutup. Sikap tertutup, nah itu bisa menghambat terjadinya perubahan sosial. Kemudian adanya rasa takut terhadap hal-hal yang sifatnya baru. Jadi mereka takut untuk melakukan suatu perubahan, takut untuk mengalami perkembangan, takut untuk suatu peradaban yang lebih baik. Nah, itu dia akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Kemudian sikap tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, sikap tradisional itu umumnya dia dimiliki oleh masyarakat yang berada di daerah-daerah terisolir atau di daerah yang masih kukuh dengan adat istiadatnya. Jadi sikap tradisional mereka itu nanti akan menghambat terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang keenam adalah adanya prasangka pada hal-hal baru. Prasangka berarti mereka memiliki pikiran negatif terhadap hal-hal yang baru. Kemudian adanya vested interest. Vested interest itu artinya adalah kepentingan yang tertanam kuat dalam masyarakat. Oke, nah jadi vested interest itu maksudnya gini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kebudayaan yang sudah dimilikinya sekarang itu sudah lebih baik dibandingkan dengan apabila mereka melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu dia yang dikatakan dengan vested interest. Anggapan masyarakat bahwa kebudayaan sekarang lebih baik dibanding jika mereka melakukan perubahan. Nah, itu dia yang dikatakan dalam vested interest. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor penghambat dari terjadinya perubahan sosial. Nah, jadi faktor penghambat itu benar-benar yang akan menghambat, berasal dari pola pikir kita, berasal dari sikap-sikap kita yang tidak ingin untuk melakukan peradaban atau tidak ingin melakukan perubahan sosial. Oke, nah untuk kedua kita sudah selesai.
perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial tadi sudah, pendorong sudah, kemudian penghambat juga. Oke, nah setelah kita mempelajari konsep dasar dan faktor-faktor perubahan sosial, yang ketiga kita masukkan teori-teori perubahan sosial. Nah, untuk teori perubahan sosial yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama adalah teori evolusi. Yang kedua ada teori siklus. Dan yang ketiga ada teori konflik. Jadi untuk perubahan sosial yang akan kita bahas teorinya adalah 3 bentuk umum ini yang perlu dipahami. Nah, kenapa kita membahas teori dalam perubahan sosial? Karena secara ilmiah perubahan sosial itu dapat kita bahas melalui teori-teori ini. Makanya kita harus mempelajarinya. Oke, nah yang pertama Kak jelaskan adalah teori evolusi. Evolusi, kita sudah sering mendengarnya evolusi, berarti di dalamnya ada sebuah perkembangan. Teori evolusi. Nah, apa kan membuat sebuah ilustrasinya? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi nanti dari ilustrasi ini akan kita bahas seperti apa teori evolusi. Nah, jadi masyarakat itu dia sebenarnya ada 3 tahap perkembangan. Yang paling kecil itu atau yang paling sederhananya ada primitif, tradisional, dan modern. Lalu menurut teori evolusi ini bagaimana? Nah, ada peradaban modern, ada peradaban tradisional, dan ada peradaban primitif yang paling rendah. Menurut teori evolusi, masyarakat itu mengalami perubahan atau mengalami perkembangan melalui garis lurus. Oke, jadi perubahan sosial terjadi melalui tahapan-tahapan. Kemudian dia membentuk garis lurus dan tujuannya sama. Oke. Perubahan sosial dalam masyarakat terjadi melalui tahapan-tahapan. Ada tahapan primitif, tradisional, dan modern. Kemudian dia membentuk garis lurus. Jadi dia bertahap. Nah, itu yang dikatakan dengan garis lurus atau disebut juga di sini dengan garis linear. Jadi masyarakat dia mengalami perubahan dengan tujuan yang sama, arah yang sama, secara bertahap membentuk garis lurus. Nah, itu dia menurut teori evolusi. Oke. Nah, yang kedua kita lihat ada teori siklus. Kalau teori evolusi dia membentuk garis lurus, kalau siklus berarti dia mengalami perputaran. Seperti siklus organisme, itu dia kita ibaratkan. Oke, ini dia ilustrasinya. Nah, perbedaannya dengan evolusi adalah di teori siklus mereka terjadi pengulangan. Oke, ilustrasinya seperti itu. Jadi perubahan sosial dalam masyarakat diibaratkan seperti
Contohnya adalah dari struktur organisme. Oke, misalnya di sini kemunduran. Nah, kemudian dia mengalami kemajuan, kemudian dia diulang lagi kemunduran, kemajuan. Itu dia berulang-ulang. Itu untuk teori siklus. Oke. Jadi bedanya evolusi, dia membentuk garis lurus linear. Tujuannya sama, arahnya sama. Kalau siklus dia mengalami pengulangan. Dari kemunduran dia mengalami kemajuan, kemunduran dan kemajuan. Oke. Nah, yang ketiga kita masuk ke teori konflik. Nah, menurut teori konflik, perubahan terjadi karena adanya ketimpangan antar kelas sosial dalam masyarakat, atau ada ketidaksesuaian di dalamnya sehingga memunculkan konflik. Nah, sehingga muncul dia konflik. Nah, dari konflik ini nanti dia akan menghasilkan perubahan sosial yang lainnya. Oke, jadi konflik itu ada bentuknya yang positif, ada yang negatif. Kemudian hasil dari konflik itu juga ada yang positif dan negatif. Nah, hasil dari terjadinya konflik inilah yang akan menghasilkan perubahan sosial lainnya dalam masyarakat. Contohnya terjadi konflik sosial, konflik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua terkait pembelajaran sistem daring. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini adalah bentuk konfliknya. Oke. Nah, dari konflik ini nanti dia akan menghasilkan suatu bentuk perubahan. Menghasilkan bentuk perubahan, baik itu dari perubahan pola, aturan, nilai-nilai, maupun sistemnya. Oke, jadi di konflik ini nanti dia hasilnya, penyelesaiannya itu adalah bentuk perubahan ini. Makanya teori konflik itu termasuk ke dalam teori perubahan sosial. Nah, oke. Jadi untuk teori perubahan sosial itu yang secara umum, yang paling umum kita bahas adalah teori evolusi, teori siklus, dan teori konflik. Kalau konflik dan contohnya adalah konflik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua terkait sistem pembelajaran daring. Nah, kalau teori evolusi contohnya seperti ini. Contohnya adalah perkembangan kehidupan masyarakat dari bercocok tanam, misalnya ke industri. Nah, itu dia termasuk ke teori evolusi perubahan sosial dengan teori evolusi. Sedangkan kalau teori siklus contohnya adalah karena dia mengalami pengulangan, misal perubahan pada mode pakaian atau
Nah, itu dia akan muncul lagi di tahun 10 tahun yang akan datang. Nah, itu dia maksudnya dari teori siklus. Kadang mengalami kemajuan, kadang mengalami kemunduran, berulang-ulang dia tahapannya. Oke, nah itu dia untuk teori perubahan sosial. Nah, jadi kakak simpulkan bahwa yang pertama, konsep dasar dari perubahan sosial adalah suatu proses peradaban atau perubahan dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial. Aspek sosial tadi sudah Pak jelaskan, ada misalnya nilai sosial, lembaga sosial, kelompok, struktur, sistem. Nah, itu termasuk aspek sosial. Yang kedua adalah faktor-faktor. Nah, faktor ini tadi sudah kita jelaskan ada 3. Ada faktor penyebab, ada faktor pendorong, dan ada faktor penghambat. Nah, itu dia untuk faktor-faktor perubahan sosial. Kemudian yang terakhir tadi barusan adalah teori-teori perubahan sosial ada 3. Ada teori evolusi atau membentuk garis lurus, ada teori siklus terjadinya pengulangan, dan ada teori konflik. Oke, nah itu materi kita untuk pertemuan pertama tentang perubahan sosial. Ada 3 subbab yang kita pelajari. Nah, minggu depan baru kita masuk ke subbab yang selanjutnya.